Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, selamat datang di channel YouTube gua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hukum dalam ruang perubahan sosial. Namun sebelum masuk pada pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Baik, kita akan mengobrolin tentang hukum dalam ruang perubahan sosial. Ada 3 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengertian perubahan sosial, yang kedua itu ada relasi hukum dan perubahan sosial, dan yang ketiga itu ada determinasi hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Kita masuk pada pembahasan pertama mengenai pengertian dari perubahan sosial. Saya mengutip pernyataan Soejono Sukanto di dalam bukunya yang berjudul Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, yang mana beliau menerangkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan di dalam lembaga-lembaga sosial yang mempengaruhi sistem sosial, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di dalam kelompok-kelompok masyarakat. Soejono Sukanto dalam bukunya tersebut juga menerangkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan. Yang pertama itu adanya kontak dengan kebudayaan masyarakat, kedua sistem pendidikan yang maju, ketiga sikap menghargai hasil karya dan keinginan kuat untuk maju, keempat toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif, kelima sistem stratifikasi yang terbuka, keenam penduduk yang heterogen, ketujuh ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, kedelapan orientasi berpikir ke masa depan. Selain itu, ada faktor yang menghambat perubahan. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, kedua perkembangan ilmu dan teknologi yang lamban, ketiga sikap masyarakat yang sangat tradisionalistis, keempat kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat, kelima rasa khawatir goyahnya integrasi kebudayaan apabila ada perubahan, keenam prasangka terhadap hal-hal baru, ketujuh hambatan-hambatan karena faktor kepercayaan. Ini kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu relasi hukum dan perubahan sosial. Apabila berbicara mengenai hukum dan perubahan sosial, maka relevansi masalah yang dikaji dari 2 objek ini dapat kita lihat dalam 2 hal. Yang pertama, berhubungan dengan fungsi hukum sebagai lembaga atau mekanisme dalam menertibkan masyarakat. Yang kedua, berhubungan dengan masalah perubahan sosial yang nampaknya merupakan suatu proses yang menjadi ciri masyarakat di dunia pada abad sekarang ini. Maka pembicaraan mengenai hukum dan perubahan sosial akan berkisar pada pengkajian bagaimana hukum itu bertugas untuk menertibkan masyarakat dapat bersaing dengan perubahan sosial itu sendiri. Untuk dapat memastikan relasi antara hukum dan perubahan sosial, perlu diperhatikan bagaimana hukum itu berkait di dalam masyarakat. Salah satu berkaitnya hukum dalam masyarakat dapat kita lihat dari fungsi hukum itu di dalam masyarakat. Yang pertama itu sebagai sarana pengendali sosial, dan yang kedua sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga mengenai determinasi hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Russell Palm adalah ahli pertama yang menyatakan bahwa hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat. Tentunya hal ini berbeda pandangan dengan pandangan umum pada waktu itu yang menyatakan bahwa bukan hukum yang mempengaruhi perkembangan masyarakat, tetapi perubahan masyarakatlah yang mempengaruhi perkembangan suatu hukum. Meskipun demikian, dalam ilmu sosiologi hukum telah membenarkan kedua statement itu. Artinya, benar di satu pihak perubahan hukum mempengaruhi perkembangan masyarakat, dan sebaliknya juga benar bahwa perubahan masyarakat mempengaruhi suatu perkembangan hukum. Meskipun kenyataan positif dari hasil digunakannya hukum sebagai sarana rekayasa sosial banyak diakui dari kalangan hukum sendiri, tetapi tetap masih ada segelintir para ahli hukum yang tidak mau mengakui fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial, dengan mana mereka berpendapat bahwa bukan hukum yang merupakan penggerak dari perubahan, tetapi faktor-faktor lain seperti pertama penduduk, perubahan nilai, ideologi, dan teknologi yang canggih. Makanya oleh seorang Ahmad Ali dikatakan bahwa kita tidak perlu mempersoalkan faktor mana yang lebih dulu mempengaruhi atau menggerakkan suatu perubahan, tapi yang terpenting adalah hukum ikut serta dalam menggerakkan perubahan itu. Oleh karenanya, S.M. Warasih mengutip pendapat Sacipto Raharjo, ia mengatakan secara garis besar hukum memiliki 3 pengertian dasar. Yang pertama yaitu sebagai kumpulan ide atau nilai abstrak, kedua sebagai peraturan-peraturan yang bersifat abstrak, yang ketiga sebagai sarana atau alat untuk mengatur masyarakat. Sehingga dari pengertian ketiga di atas, hukum sebagai sarana atau alat untuk mengatur masyarakat juga pada kaitannya sebagai sarana rekayasa sosial, sehingga dapat dikaji melalui metode sosiologis. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian obrolan singkat kita pada hari ini. Sampai jumpa di channel-channel YouTube berikutnya. Akhirul kalam saya ucapkan wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.